Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainia Fadri, NPM 2208260 187. Di sini saya akan mempresentasikan mind map terkait blok Special Sense untuk pemenuhan tugas remedial. Dan di sini saya mengambil judul glaukoma. Baik, yang pertama dari definisinya, jadi glaukoma ini merupakan sekelompok penyakit mata yang disertai dengan peningkatan tekanan intraokular dan dapat menyebabkan kehilangan penglihatan. Kemudian untuk etiologinya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada primer dan yang kedua itu ada yang sekunder. Di mana yang primer ini itu tidak diketahui untuk penyebab langsungnya. Kemudian pada yang sekunder itu bisa disebabkan karena beberapa hal, di antaranya itu ada karena trauma mata, kemudian karena uveitis, lalu karena tumor intraokular dan penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang. Misalnya penggunaan obat kortikosteroid selama berbulan-bulan atau hitungan tahun. Lalu untuk faktor risiko terjadinya glaukoma ini, yang pertama itu ada usia yang lebih dari 40 tahun. Kemudian riwayat keluarga yang menderita glaukoma, kemudian tekanan intraokular yang tinggi, lalu miopia tinggi dan hipermetropia. Nah, lalu untuk klasifikasi dari glaukoma ini bisa kita bagi juga menjadi dua. Yang pertama itu ada glaukoma primer dan yang kedua itu ada glaukoma sekunder. Di mana yang glaukoma primer ini kita bagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu ada glaukoma primer sudut terbuka dan glaukoma primer sudut tertutup. Kemudian untuk yang glaukoma sekunder itu ada tiga. Yang pertama itu karena neovaskular atau karena adanya pembentukan pembuluh darah yang baru, lalu karena traumatik, misalnya itu karena kejadian-kejadian trauma pada mata, misalnya diakibatkan karena kecelakaan dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada karena pasca operasi. Kemudian untuk penegakan diagnosis dari glaukoma ini sendiri, seperti biasa kita lakukan anamnesis terlebih dahulu, di mana kita akan melakukan tanya jawab kepada pasien eh, maupun maupun keluarga pasien. Yang pertama itu dilakukan anamnesis pribadi, dilakukan identitas tanya identitas kepada pasien, eh, maaf, menanyakan identitas pasien, kemudian dilakukan em, tanya keluhan utama, kemudian keluhan tambahan, em, lalu ditanyakan juga riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit pada keluarga, riwayat trauma, riwayat operasi, lalu riwayat penggunaan obat maupun alergi obat, kemudian riwayat kebiasaan, dan riwayat gizi maupun lingkungan. Kemudian selanjutnya pada pemeriksaan fisik itu bisa kita lakukan yang pertama itu pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian pemeriksaan head to toe, lalu pemeriksaan oftalmologi yang terdiri dari pertama itu kita lakukan inspeksi terlebih dahulu dari mata bagian luar hingga mata bagian dalam yang terdiri dari pemeriksaan bulu mata, kemudian pemeriksaan palpebra, kornea, sklera, melihat COA-nya dangkal atau dalam dan melihat pupil lensa. Kemudian untuk selanjutnya itu bisa kita lakukan juga pemeriksaan pada Snellen chart yang bertujuan untuk melihat apakah visus dari pasien ini menurun apakah atau normal. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang yang pertama itu bisa kita lakukan pemeriksaan tonometri di mana ini pemeriksaan untuk mengukur tekanan intraokular. Lalu eh, pemeriksaan Pachymetry yang digunakan untuk mengukur ketebalan kornea. Lalu selanjutnya tes lapang pandang untuk mendeteksi kehilangan lapang pandang. Kemudian untuk manifestasi klinis dari glaukoma ini
ada dua. Yang pertama itu glaukoma sudut terbuka, di mana untuk glaukoma sudut terbuka ini dia pada awalnya tuh bisa saja awalnya tanpa gejala, kemudian dia disertai dengan penurunan lapangan pandang perifer, kemudian juga disertai dengan visus yang menurun jika glaukomanya sudah lanjut. Lalu, sedangkan untuk glaukoma sudut tertutup itu itu keluhannya nyeri mata yang hebat, kemudian mata merah dan disertai dengan penglihatan yang kabur. Kemudian untuk kemudian pada glaukoma ini dia biasanya disertai dengan nyeri kepala. Selanjutnya, untuk tata laksana itu ada tiga. Yang pertama itu tata laksana medikamentosa, kemudian laser dan pembedahan. Di mana untuk tata laksana medikamentosa itu ada beberapa golongan obat yang bisa diberikan. Yang pertama itu beta blocker dengan pilihan obatnya timolol, kemudian analog prostaglandin dengan pemberian obat latanoprost, kemudian inhibitor karbonik anhidrase dengan pilihan obatnya acetazolamid, lalu miotik dengan obatnya pilokarpin. Obat pilokarpin ini bisa diberikan terutama pada glaukoma sudut tertutup. Kemudian untuk laser, untuk sudut terbuka itu dilakukan trabekuloplasti laser dan sudut tertutup dilakukan iridotomi laser. Lalu yang ketiga itu ada pembedahan. Ini dilakukan jika pasiennya tidak respon terhadap pengobatan konservatif dan dilakukanlah shunt implant. Kemudian untuk komplikasi yang bisa terjadi dari glaukoma ini, yang pertama adalah kebutaan total, lalu infeksi pasca operasi, dan perdarahan intraokular. Kemudian untuk pencegahan yang bisa dilakukan itu ada screening rutin, kemudian mengontrol tekanan intraokular secara berkala, em, lalu menghindari penggunaan steroid jangka panjang. Ini bertujuan untuk mengurangi faktor resiko dan etiologi dari glaukoma untuk terjadinya glaukoma. Mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Ini referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.